Selamat malam semuanya, kami dari Ted dengan saya bisa kali Oh, 044 dengan teman saya yang bernama Perkenalkan, nama saya Sakius Bonekar Samtomalau dengan NIM 12S25038. Di sini kami akan menjelaskan tugas T06. Di sini saya akan menjelaskan soalnya. Ucok adalah seorang mahasiswa yang tinggal dalam asrama state room yang di kampusnya. Dalam sebuah ruangan asrama ditempati oleh paling banyak 4 orang penghuni yang disebut Bodai. Saat ini Ucok tinggal dengan satu penghuni lainnya, Wayan. Butet, rekan Ucok yang juga di sekolah di kampus yang sama, tinggal sama 3 penghuni lainnya, Lilis, Nana, dan Yuni. Sebagai mahasiswa yang mengambil mata kuliah pemrograman, Ucok dan Butet melihat sebuah opportunity untuk opportunity apa? Sobat opportunity sobat untuk menyimpulkan kehidupan berasrama yang mereka jalani. Mereka ingin membuat suatu solusi pendataan sederhana yang digunakan untuk mencatat room this. Mereka pun mulai merancang solusi untuk keperluan penyederhanaan. Solusi nantinya hanya akan menerima sebuah masukan berupa nama dari mahasiswa untuk mempresentasikan sebuah room by D. Selanjutnya, solusi akan menampilkan seluruh room by this bila dalam suatu situasi jumlah penghuni tidak mencapai jumlah maksimum, maka pengguna dapat memasukkan triple brace, sehingga solusi tidak lagi menerima nama mahasiswa. Tugas Anda. Tugas pertama 10 PTS. Pada main flow definisikan variables yang akan digunakan di sepanjang eksekusi program. Tugas kedua itu 15 PTS. Kembangkan sebuah fungsi untuk menganalisis values dari array yang digunakan. Tugas ketiga 40 PTS. Kembangkan sebuah fungsi untuk mengisi room by this. Tugas keempat itu 15 PTS. Kembangkan sebuah fungsi untuk menampilkan seluruh room by this. Tugas kelima itu 20 PTS. Laporkan pekerjaan Anda sesuai dengan kriteria. Inputnya batch Ucok Mayan. Outputnya batch Ucok Mayan. Example 2. Inputnya batch Butet, Lilis, Nana, Yuli. Outputnya itu batch Butet, Lilis, Nana, Yuli. Baiklah Pak, ini algoritma yang telah kami buat sesuai dengan soal yang ada di Visual Studio Code. Sesuai yang ada pada tugas pertama itu pada main flow definisikan array variabel yang digunakan di sepanjang eksekusi program, di mana array variabel tersebut ada di sini. Body dengan size array-nya 4 dan juga menggunakan tipe data string. Lalu lanjut ke tugas 2, yaitu kembangkan sebuah fungsi menginisiasi default value dari array yang digunakan. Dan kami telah membuatnya di sini dengan saya menggunakan yang pertama itu ada for dengan sebelum itu
kami membuat function dengan nama body atau body. Lalu kami menambahkan parameter body dengan tipe data string dan array. Kami juga menambahkan integer dengan tipe data integer. Lalu kami menggunakan for, di mana for itu kami isi dengan variabel dengan start value dari 0 sampai 3. Di mana ini sesuai dengan yang ada di Discord, yaitu kembangkan sebuah fungsi untuk menganalisasi default value dari array yang digunakan. Lalu pada tugas 3 dengan 40 poin, kembangkan sebuah fungsi untuk mengisi room bodies. Nah, untuk mengisi ini kita harus pakai input, di mana inputnya kami membuat lagi yang fungsi baru dengan nama output, lalu dengan kami menambahkan parameter namanya juga body terusan dari yang sini. Lalu di function output kami menambahkan parameter body dengan tipe data string dan menggunakan array. Kami juga menambahkan parameter untuk dengan tipe data integer. Lalu di sini kami menggunakan for sesuai dengan pada soal. Kembangkan sebuah fungsi untuk mengisi room bodies. Maka pada algoritma ini, disinilah nanti user akan mengisi. Nah, di sini user akan mengisi si body tadi. Maaf, output itu ternyata yang terakhir. Nanti dari body itu langsung ke room bodies. Di room bodies, disinilah user akan menginput sesuai yang ada pada readme. Lalu di tugas 4, 15 poin, kembangkan sebuah fungsi untuk menampilkan seluruh room bodies. Disinilah output itu digunakan. Sini kami membuat output. Sebelum itu di room bodies tadi, di sini user akan menginput. Kami juga menggunakan for agar dia terulang. Karena jika dia triple dash, kami mengassignment ini si variabel tadi menjadi 3. Jika body di array-nya ini 3, maka dia akan langsung berhenti atau end. Setelah dari end, akan lanjut diproses di output. Tapi jika belum triple dash, dia akan lanjut sampai 4 kali, lalu akan dilanjut ke output seperti pada soal di sini. Kembangkan sebuah fungsi untuk menampilkan seluruh room bodies. Sinilah ditampilkan yang namanya room bodies di output. Sini kami menggunakan for untuk menampilkan karena yang ingin ditampilkan itu array, jadi menggunakan for. Lalu di sini menggunakan if, karena jika data kedua atau ke satu dia seperti ini, pertama nanti dia akan dari 0 di body, semisal body 0 dia akan masuk ke sini, dia akan dicek apakah dia triple dash. Jika tidak, dia akan menghasilkan output sesuai pada soal. Tetapi jika pada body dengan array 0 atau indeks 0, dia akan langsung selesai. Kemudian jika nanti dia akan masuk lagi pada body dengan indeks 1, indeks 2, indeks 3 sampai 3, dia akan berhenti dan lanjut ke end. Lalu pada tugas yang kelima, laporkan pekerjaan sesuai kriteria. Sini maksudnya adalah mengerjakan dengan menggunakan function lalu dikumpulkan ke GitHub. Lalu lanjut ke penjelasan main. Di sini kami mendeklar body dengan tipe data string dan array 4 sesuai pada soal tadi.
Sini juga ada E, karena AE akan dipakai di semua ini. Dengan kami juga mengassignment E sama dengan false. Dan lalu kita mencoba masuk example 1. Ucok, lalu wayang. Lalu di sini ada triple dash. Yang saya maksud tadi, jika dia triple dash, dia tidak ditampilkan, dia akan berhenti, kemudian dia akan menampilkan ucok dan wayang. Lalu kita coba di example yang kedua. Yang kedua yaitu di sampel kedua yaitu mutate, release, lalu ada Nana dan Yuli. Nah, jika sudah sesuai, kita lanjut untuk mengumpulkannya ke GitHub. Maka yang pertama adalah kita save dia di kita cari dulu dokumen yang namanya GitHub, lalu nanti dia ada T06 ini dorm baris atau asrama. Lalu kita buka, kita save di sini. Ketika mengerjakan saya sudah save untuk mengumpulkannya, dan jika sudah di save, kita lanjut ke SCV atau source code viewer. Nah, di sini kita tempelkan yang namanya JavaScript. Ini Java program template. Dan jika sudah seperti ini, tekan open. Lalu jika sudah ditempelkan, kita salin copy itu clipboard. Lalu kita tempelkan dia di x02.java. Nah, nanti ini akan diganti dengan yang sudah kita salin tadi. Lalu nanti setelah kita paste, di sini akan tertulis Java application. Kita ganti sesuai dengan nama file, yaitu x02. Jika sudah, kita isi nama di sini. Lalu jika menggunakan yang namanya autosave, tidak perlu di save lagi. Tapi jika tidak menggunakan autosave, tekan Ctrl S, lalu kembali ke GitHub. Nah, jika sudah Ctrl S, dia akan muncul di sini. Lalu isi bagian summary, pair berapa, dan kemudian akan muncul di web GitHub-nya sini. Lalu jika sudah, bagian action, lalu auto grading test. Nah, ini kita tekan run workflow. Dan jika flow algorithm kita sudah benar, dia akan centang seperti ini. Tapi jika salah, dia akan seperti ini. Saya di sini salah kemarin dikarenakan tidak menggunakan function. Jadi saya perbaiki lagi dan pada akhirnya centang. Sekian video penjelasan dari kami, Pak. Terima kasih.